Thank you everyone. Thank you New Life Worship buat pelayanannya pagi hari ini. Sepertinya saya nggak mau berhenti menyanyi. Saya percaya bahwa kita semua sudah dikuatkan pagi hari ini melalui puji-pujian. Dan good morning New Life Church. Good morning New Life Church. Oke, tolong bantu saya ya. Saya perlu semangat Anda pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan it is such a privilege, adalah suatu kehormatan untuk saya bisa berada di tempat ini, membagikan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan punya pesan yang khusus untuk masing-masing kita. Amin. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat Hari Kartini buat para ibu-ibu, mama-mama semua yang tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan buat para ibu-ibu yang ada di tempat ini. Dan kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang tersenyum di bawah sana. Thank you buat senyumannya karena itu berarti banget buat saya ya. Kalau kita berbicara di depan sini, melihat senyuman itu sesuatu yang wow, luar biasa. Oke, seorang kolektor lukisan satu hari datang kepada seorang pelukis. Dan dia berkata kepada pelukis ini, "Bapak, saya mau pesan satu lukisan. Lukiskan saya damai sejahtera." Dan di hari yang sudah dijanjikan, Bapak kolektor ini kembali kepada sang pelukis. Dan sang pelukis dengan bangganya, dia membuka kain yang menutupi lukisannya, dia buka dan dia tunjukkan hasil karyanya. Namun sang kolektor ini terkejut dan wajahnya sangat bingung. Karena dia bingung, kok yang dia lihat tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Karena di lukisan itu yang dia lihat adalah suatu laut yang sedang bergelora, badai yang dahsyat, ombak yang tinggi, suasana yang mencekam, gelap semuanya. Dan dia bertanya, "Maaf ya Pak, tapi saya nggak melihat damai sejahtera di lukisan ini." Kemudian sang pelukis mengajak Bapak kolektor ini, "Coba kita mendekat ya, kita lihat lukisannya. Coba lihat di tengah-tengah dari lukisan ini. Kita melihat satu karang, di situ ada satu ceruk kecil. Dan ada seekor burung yang sedang bernyanyi. Inilah damai sejahtera." Tidak ada manusia yang hidup di bumi ini yang tidak menghadapi tantangan atau masalah dalam kehidupan kita. Akibat dari dosa, kita hidup di dunia yang hancur. We live in a broken world. Kita nggak tahu kapan masalah datang, berapa lama masalah itu akan tinggal, seperti apa, dampaknya seperti apa dalam kehidupan kita nggak pernah tahu saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan saat kita berada di dalam badai itu? Kabar baiknya pagi hari ini, kehendak Tuhan adalah bagi kita semua bisa hidup dengan damai sejahtera di dalam segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan baca dua ayat yang mungkin sangat sering kita dengar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sering melihat di sosial media, Bapak Ibu bahkan sering membagikan ayat ini kepada teman-teman, kepada keluarga. Kita akan baca dua ayat dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Judul dari perikop ini adalah nasihat-nasihat terakhir. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipus. Ayat yang ke-6 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu Tuhan yang berkuasa. Firman-Mu yang adalah nafas kehidupan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus bantu kami untuk mengerti hati-Mu, mengerti maksud-Mu ya Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi kepanjangan dari kata-kata-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau boleh saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara masing-masing, mungkin saat ini ada yang kita berada di tengah-tengah badai dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang menghadapi tantangan atau masalah.
Nah, jika ada seorang teman yang datang kepada kita dan berkata, udah kamu jangan khawatir. Udah jangan terlalu khawatirkan masalahmu. Kira-kira apa ya yang Bapak Ibu rasakan? Kalau saya jujur, kadang-kadang saya lagi di tengah-tengah masalah dan ada seorang yang berkata, udah gak usah khawatir. Saya pasti berkata, tapi kan kamu gak tahu apa yang aku sedang hadapin. You don't know what I'm facing right now. Saya bisa merasa marah, saya bisa merasa orang itu gak peka ya dengan keadaan saya. Sepertinya gak ada empati. You don't know what I'm facing right now. Kamu gak tahu apa yang sedang aku hadapi saat ini. Tubuhku semakin melemah karena sakit penyakit yang gak kunjung sembuh. Sudah ke dokter, sudah berdoa, tapi tetap sakit. Keluarga yang aku bangun bertahun-tahun, tiba-tiba hancur begitu saja. Karena suamiku selingkuh dengan sahabatku. Tapi kamu gak tahu masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaanku. Setiap hari kita hanya surviving, setiap bulan. Saya juga gak even tahu minggu depan, bulan depan saya harus menggaji karyawan seperti apa. Tapi kamu gak tahu setiap hari aku harus merawat anakku. Yang cerewet, anakku yang gak bisa diatur, kamu gak tahu apa yang aku sedang hadapi. Mungkin ada para single mom di tempat ini, kamu gak tahu kekhawatiranku tentang masa depan anakku. Bagaimana kami akan menyekolahkan mereka. Mungkin ada yang berkata, saya sudah melamar pekerjaan di ratusan perusahaan tapi sampai hari ini saya belum dapat kerjaan. You don't know what I'm facing right now. Tetapi kabar baiknya New Life Church, poin yang pertama adalah Tuhan mengerti kekhawatiran kita. Amin. Tuhan mengerti kekhawatiran kita. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Be anxious for nothing. Nah, kata khawatir ini dikeluarkan di sini, tandanya Tuhan itu mengerti, Tuhan itu tahu bahwa kita manusia yang lemah ini pasti bisa khawatir, pasti bisa takut. Dan kekhawatiran itu adalah hal yang akan terus ada di dalam kehidupan kita. Sedikit background dari ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya, kepada gerejanya di Filipi. Keadaannya Rasul Paulus itu bukan sedang ada di pinggir pantai, sedang me-enjoy sunset gitu ya. Ataupun Rasul Paulus bukan sedang bepergian gitu ya, sedang berkhotbah di gereja-gereja besar. Pada saat dia menulis surat ini, Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Kira-kira penjara itu mengerikan gak ya? Bagi saya penjara gimana pun tetap mengerikan. Dan juga Rasul Paulus gak tahu kapan dia akan dihukum mati. Dia sedang menunggu hari kematiannya. Dan bayangkan saudara, penjara ribuan tahun yang lalu tentunya nggak sama dengan penjara yang kita lihat di televisi ataupun penjara yang kita dengar cerita-cerita dari orang-orang yang mungkin menceritakannya kepada kita. Dan juga surat ini ditulis kepada jemaat di Filipi yang saat itu pastinya sedang ketakutan, gurunya aja di penjara apalagi muridnya. Di dalam gerejanya sendiri sedang ada perpecahan. Dan juga ada orang-orang guru-guru yang mengajarkan Injil dengan alasan yang tidak baik. Jadi sebenarnya Rasul Paulus punya segala alasan untuk menjadi khawatir. Dia punya segala alasan untuk menjadi takut. Tetapi dia menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mari kita sedikit belajar ya tentang arti kata khawatir di ayat ini. Jadi anxiety, worry, care, do not be anxious yang ada di ayat ini, itu keluar dari suatu bahasa Gerika, bahasa aslinya adalah bahasa Gerika, yaitu kata merimnao. Merimnao sendiri adalah satu kata yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah merizo, merizo artinya to divide atau untuk memecah belah. Kata yang kedua adalah nous yang artinya mind atau pikiran. Jadi khawatir itu artinya adalah pikiran yang sedang terpecah belah atau pikiran yang sedang ditarik dari dua arah yang berbeda. Kalau boleh saya tanya di sini, saya tanya sama para Kartini dulu ya. Siapa yang sering nih merasakan hal ini?
pikirannya terpecah belah gitu ya, ditarik kanan kiri gitu ya. Mungkin juga saya mau tanya, mungkin ada gitu beberapa dari kita yang biasanya kalau kita bangun pagi, terus tiba-tiba kok kepala saya sakit ya gitu ya. Kepala saya sakit, terus beberapa jam kemudian sakitnya mulai menjalar gitu ke atas, ke bawah. Terus kok mulai badannya nggak enak ya. Terus apa yang kita lakukan? Kita lari ke teman baik kita yaitu Google gitu ya. Kita tanya, sakit kepala, kenapa, penyebabnya apa, terus pasti ujung-ujungnya kita kemana saudara? Ujung-ujungnya pasti, oh ada cancer, atau ini adalah penyakit yang kronis. Nah seperti itulah Merim Now. Kemudian apa yang terjadi khususnya buat ibu-ibu ya yang lagi pikirannya terpecah belah. Pasti segala sesuatu yang dikatakan para suami salah. Ya, pasti segala tingkah laku anak-anak semua salah. Ada yang tersenyum tuh di sana ya, saya melihat banyak ibu-ibu yang tersenyum, banyak bapak-bapak yang mantuk-mantuk gitu ya. Nah, itulah Merim Now. Di dalam Alkitab sendiri Merim Now bisa bersifat negatif dan juga positif. Ya, beberapa ayat di dalam Matius 6, kita sering mendengar ayat ini yang dikatakan janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, apa yang hendak kamu makan, minum atau pakai. Di sini Merim Now bersifat negatif. Dan juga di dalam Lukas, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau khawatir, engkau Merim Now dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Di sini adalah Merim Now yang bersifat negatif. Tapi juga ada Merim Now yang bersifat positif di dalam Alkitab. Di dalam kitab Filipi, gitu ya. Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi yang berkata, aku mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi karena dia Merim Now kepada kesejahteraan jemaat Tuhan. Artinya Timotius memikirkan, peduli akan kesejahteraan jemaat Tuhan. Dan juga Paulus menuliskan, berkata kepada para single, salah satu keuntungan menjadi single ialah bisa Merim Now, peduli perkara Tuhan. Jadi di sini kita lihat Merim Now ada yang bersifat negatif dan positif. Pagi hari ini ketahuilah bahwa Merim Now apapun itu juga, baik kita sedang ada di dalam masalah atau badai, ataupun kita tidak sedang dalam masalah, tapi kita terus-menerus memikirkan satu hal. Kita terus-menerus memikirkan anak kita terus-menerus memikirkan gimana ya supaya saya dapat income yang lebih tinggi lagi. Mungkin pikiran yang terus-menerus kita terobsesi dengan hobi, dengan the pleasure of the world, dengan kesukaan. Mungkin pikiran yang terus-menerus kita terobsesi dengan makanan dan kesenangan gitu ya. Jika kita memberi makan kepada pikiran-pikiran itu terus-menerus, pikiran itu akan menjadi sesuatu yang menggerogoti tubuh kita, yang akan melemahkan kita, yang akan menjadi beban di dalam hidup kita. Dan itu bukan beban yang dari Tuhan. Pastor Billy Graham pernah berkata, anxiety and fear are like baby tigers. Ya, kecemasan dan ketakutan itu seperti bayi harimau. Lucu nggak bayi harimau? Lucu ya kalau kita lihat dari TV ya. The more you feed them, the stronger they grow. Tetapi semakin banyak Anda memberi mereka makan, semakin kuat mereka bertumbuh. Jadi kepedulian, kekhawatiran yang ada dalam pikiran kita, semakin kita memberi makan, dari yang tadinya mungkin lucu, simple seperti baby tiger, akan menjadi seekor harimau yang besar, yang akhirnya bisa memakan kita. So, pagi hari ini New Life Church, saya mengajak kita semua, kita diciptakan Tuhan, dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menyadari. Ya, kadang-kadang orang khawatir itu enggak sadar. Kadang-kadang tiba-tiba, kok saya jadi lemes ya? Kok saya jadi enggak bisa mikir ya? Ini ada apa? Saya sebagai seorang konselor dan coach, saya sering bertanya kepada klien saya, ayo coba, apa yang kamu pikirkan? Coba kamu pikirkan apa yang kamu sedang pikirkan saat ini. Tuliskan, supaya kita tahu saya ini sedang mikir apa. Supaya kita tahu apakah saya sedang Merim Now ini ya, kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dikatakan be anxious for nothing. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nothing artinya no thing.
Not a thing, not even a thing. Tidak untuk satu hal pun. Jadi pagi hari ini pesan Tuhan kepada kita ialah janganlah kita merenau tentang satu hal pun. Janganlah pikiran-pikiran itu sampai melumpuhkan kita. Sampai menjadi seekor harimau yang begitu besar dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah Tuhan menyambut segala pernyataan hati kita. Tuhan mengerti kekhawatiran kita, tapi Tuhan gak berhenti sampai di sana. Tuhan menyambut segala pernyataan hati kita. Filipi 4 yang ke-6, ayat di bagian yang selanjutnya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dituliskan in everything. Everything itu artinya apa, saudara? All things, semuanya. Semuanya. Kalau semuanya itu ada yang bisa disisakan satu enggak? Enggak ada. Semuanya, in everything. Tidak terkecuali. Tuhan menyambut pernyataan hati kita. Dan pernyataan hatinya itu kita nggak usah pilih-pilih. Segalanya. Tadi dikatakan janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Tentang nothing. Kita nggak boleh khawatir tentang apapun juga. Tetapi segalanya ini kita bisa nyatakan kepada Tuhan. Di dalam apa? Kita lihat di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mari kita lihat lebih dalam lagi, doa ini sebenarnya apa? Saya percaya kita semua di tempat ini punya orang-orang terdekat ya dalam kehidupan kita. Baik itu suami, istri, anak, sahabat. Gitu ya, orang-orang yang selalu kita berlari ke sana. Wah, ada makanan enak nih, cepetan WA gitu ya. Kasih tahu nih grup yang ini, ada makanan enak di sini. Atau saat kita mempunyai kabar bahagia, pasti kita mau buru-buru kasih tahu mereka. Gitu ya. Minggu ini di New Life Church kita ketambahan satu cucu gitu ya, satu anak gitu yang baru lahir. WL kita Stevie baru saja melahirkan. Nah, biasanya kalau kabar gembira itu langsung deh semua kita kasih tahu gitu ya, orang-orang terdekat kita. Dan juga orang terdekat yang dimana kita bisa berlari, kita pasti datang ke sana pada saat ada kabar yang kurang baik. Aduh gimana ini ada masalah, aduh mobilku ditabrak, gimana ini enaknya. Nah doa di sini berkata tentang doa, prayer, dan lebih lagi adalah penyembahan dan relationship kita dengan Tuhan. Nah saudara, kalau kita punya orang terdekat di dalam kehidupan kita di mana kita selalu berlari ke sana atau bahkan kita selalu berlari ke Google dan bertanya, pagi hari ini biarlah kita semua selalu berlari kepada Tuhan yang pertama dan terutama, pribadi yang pertama kali kita akan bertanya. Nah just because hanya karena Tuhan itu gak bisa dilihat bukan berarti dia tidak mendengar. Karena Tuhan tidak bisa dilihat bukan berarti dia tidak peduli saudara. Dia adalah pribadi yang paling peduli dengan kehidupan kita semua. Oleh karena itu pagi hari ini kita jangan khawatir tapi respon yang pertama dalam kehidupan kita. Apapun itu juga datanglah kepada Tuhan. Amin. Ada seorang pastor di Amerika, namanya adalah Pastor Bill Johnson. Dia pernah share dalam satu firman yang berkata bahwa setiap kali saya mendengar kabar, khususnya kabar yang kurang baik, yang dia lakukan adalah dia langsung membuka Alkitab. Dan dia akan membaca firman Tuhan, dia akan baca firman Tuhan, terus dia baca sampai dia berhenti di poin di mana Tuhan memberikan suatu pesan dalam hatinya. So wow, karena kalau saya, yang saya lakukan adalah, saya akan cepat-cepat ambil handphone, saya akan telepon teman saya, atau saya akan Google ini gimana ini, apa yang harus saya lakukan. Benar ya? Atau cuma saya aja? Nah biarlah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau mengubah respon kita.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lari dulu ke Tuhan. We have that connection. Kita tuh punya suatu jalur yang istimewa dengan Tuhan. Lari ke Tuhan, kita punya hubungan itu dengan Tuhan. So setiap hari, walaupun kita nggak ada masalah pun, tetap datang ke Tuhan. Ya, kalau saya boleh bertanya, ada para suami-suami di sini gitu ya. Gimana kalau Anda itu punya istri dan istrinya ini menghadapi suatu keadaan, tapi dia lebih cepat menghubungi orang lain. Dia lebih cepat menghubungi best friend-nya gitu ya. Pastinya kita merasa, loh kamu kan istriku. Ya, jadi yang pertama dalam doa, kita punya hubungan itu, so larilah ke Tuhan. Dengan permohonan. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan permohonan. Permohonan ini apa artinya? Kita bisa minta ke Tuhan, kita bisa menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Tapi caranya bukan dengan kita protes gitu ya. Bukan kita menuntut, bukan kita memberikan ultimatum atau kadang-kadang kita tantrum. Saudara pernah lihat anak usia 2 tahun, 3 tahun yang kalau pergi ke supermarket minta dibelikan permen, terus orang tuanya bilang, jangan, kamu tadi sudah makan permen, cukup 1 hari ini 1. Terus dia muter di lantai, throw a tantrum. Terkadang kita datang kepada Tuhan itu dengan tantrum kita. Padahal yang sebenarnya ialah kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Tuhan, ini yang ada dalam pikiranku, aku memikirkan tentang anak-anakku yang sudah beranjak dewasa. Tuhan, Kau tahu keadaan mereka, Tuhan. Kau yang lebih mengasihi mereka, Tuhan. Ini isi hatiku, Tuhan, kepadamu. Dan doa, permohonan, dan saya memang sengaja minta desainnya seperti ini. 2 doa dan permohonan itu dibungkus dengan ucapan syukur. Kalau kita kasih kado ke orang gitu ya, misalnya contohnya kita mau kasih 2 botol ini ke orang, kita pasti enggak hanya kasih botolnya aja, tapi kita berikan bungkusan yang indah. Kita bungkus doa dan permohonan itu dengan ucapan syukur. Tapi manusia ini salah satu penyakit kita tuh adalah orang-orang yang gampang lupa. Benar ya? Atau cuma saya aja yang pelupa? Kita tuh cepat lupa, apalagi segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Biasanya kalau ada masalah atau tantangan yang terjadi, yang biasanya kita langsung, Tuhan gimana ini Tuhan? Tuhan saya dananya sudah nggak cukup Tuhan untuk minggu ini Tuhan, gimana Tuhan? Tapi kita lupa bahwa Tuhan sudah pernah melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah mencukupi kehidupan kita, tapi kita itu selalu lupa. Ya, benar ya Bu Ninis? Nah, ucapan syukur. Dan bahkan saudara di hari-hari yang kayaknya kita nggak punya alasan untuk bersyukur, kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Amin? Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang adalah pengharapan kita, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang sudah menolong kita, dan bahkan Tuhan yang sudah melakukan karyanya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Saya secara personal, saya menyadari kalau tanpa Tuhan saya nggak mungkin ada hari ini. Tanpa Tuhan mungkin saya sudah, mungkin tiada gitu ya. Tanpa Tuhan mungkin saya ada di suatu mental institusi. Tapi saya tahu bahwa karena saya punya Tuhan, saya punya pengharapan. Jadi bawalah doa, permohonan dan kita bungkus dengan ucapan syukur. Selalu bersyukur, selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Saat kita memikirkan anak-anak kita, terima kasih Tuhan kalau Engkau mempercayakan saya dengan anak-anak. Ada orang yang ingin rindu punya anak tapi masih belum punya anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau aku punya pekerjaan ini. Kalau aku punya bisnis ini walaupun setiap bulan kami harus memikirkan bagaimana kami harus bertahan di bisnis ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita mau melihat dari kehidupan seseorang yang sering banget
kita dengar ceritanya ya, namanya adalah Daud. Raja Daud disebut the man after God's own heart, atau seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kita semua tahu bahwa Raja Daud itu jauh dari sempurna. Benar ya? Dia melakukan dosa, dia membunuh seseorang, dia berzina. Di dalam kehidupannya pun tidak semua yang dia lakukan dia berhasil. Dia pernah gagal menjadi orang tua juga. Tetapi yang saya lihat dari kehidupan Daud adalah Raja Daud ini adalah seorang yang mawas akan apa yang dia pikirkan, akan apa yang dia rasakan. Dan dia adalah seorang yang jujur di hadapan Tuhan dengan segala apa yang dia pikirkan dan rasakan. Dan dia adalah seorang yang menyadari siapa Tuhan itu. Mazmur 56 ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita nanti akan lanjut ke ayat yang 9 sampai ke 12. Saya bacakan. Judul dari bab ini, chapter ini adalah kepercayaan kepada Allah di dalam kesusahan. Ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah. Dia datang kepada Allahnya, dia punya hubungan itu, relationship dengan Allah. Sebab orang-orang menginjak aku, sepanjang hari orang memerangi aku dan menghimpit aku, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita lihat bagaimana Daud larinya ke Tuhan. Daud tidak lari kepada raja-raja yang lain atau orang-orang yang kuat. Tetapi Daud lari kepada Tuhan. Dia berseru dan memanggil, ya Allah. Dan dia berkata, Tuhan, aku ini sedang takut saat ini. Tetapi aku percaya kepadamu. Kemudian ayat yang ke-9 sampai 12. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Di sini kita bisa melihat betapa Daud mengingatkan dirinya untuk bersyukur. Ayo ingat siapa Tuhanmu, gitu ya. Dia berkata, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Dia bisa berkata, aku yakin Tuhan pasti memihak kepadaku. Kenapa? Karena dia mengingat Tuhan sudah pernah memihak kepadanya. Dia berkata, firman-Mu kupuji Tuhan, firman-Mu kupuji, kepada Allah aku tidak takut. Biarlah ini menjadi respon setiap daripada kita New Life Church. Saat keadaan itu mencekam dalam kehidupan kita, larilah ke Tuhan. Kita punya hubungan itu, kita punya jalur itu untuk lari ke Tuhan. Biarlah dia menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Kita langsung lari ke Tuhan. Yang kedua, kita bawa segala permohonan kita kepada Tuhan. Ngomong, cerita sama seperti kita curhat kepada best friend kita. Atau kepada suami kita, anak kita. Dan kita bungkus semuanya. Kita ingatkan diri kita. Tetapi aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Pada saat kita bersyukur sebenarnya kita itu mengingatkan diri kita sendiri. Saudara. Tuhan tahu dia besar. Tuhan tahu dia mulia. Tapi pada saat kita bersyukur, kita mengingatkan diri kita membangkitkan jiwa kita. Ingat ada Tuhan, ingat ada Tuhan yang besar, karyanya yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Worry is a conversation you have with yourself about things you cannot change. Prayer is a conversation you have with God about things He can change. Kekhawatiran adalah percakapan yang Anda lakukan dengan diri sendiri tentang hal-hal yang Anda tidak bisa ubah. Tetapi doa adalah percakapan yang kita lakukan dengan Tuhan tentang hal-hal yang Dia bisa ubah dan Dia bisa lakukan. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu atau bebanmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hari ini udah kita belajar tentang harimau dan singa, gitu ya. Nah, kenapa Tuhan meminta kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena saudara, kalau kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita akan dimakan oleh si musuh kita yang akan mengelilingi kita. Akan mudah untuk si musuh itu menjatuhkan kita. So, pagi hari ini, datanglah kepada sahabatmu, datanglah kepada Tuhan, bawa doa, permohonan, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari, setiap saat, si musuh itu pasti sedang memperhatikan kita dan akan menjatuhkan kita. That's how important we are. Itulah sebagaimana pentingnya kita di dalam hidup ini. Si iblis itu sedang menunggu untuk menjatuhkan kita, saudara. Gak peduli kita sedang kuat atau sedang lengah. Salah satunya dengan kekhawatiran, ketakutan di pikiran kita. Oleh karena itu mari kita sadari, mari kita mawas diri, kita bawa segalanya kepada Tuhan. Poin yang ketiga ialah Tuhan mengerti, Tuhan menyambut. Yang ketiga ialah Tuhan memelihara kita dengan damai sejahteranya. Ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. And the peace of God which surpasses all understanding. Yang gak masuk akal, yang gak bisa dimengerti oleh pikiran manusia akan menjagamu. Di sini memelihara hatimu, dalam translation bahasa Inggris tuliskan menjaga or guard. Guard di sini diambil dari kata militer, ini seperti tentara yang sedang menjaga suatu tempat. Damai sejahtera Allah itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Sama seperti rumah kita sedang dijaga tentara. Pasti mau ya rumah kita dijaga sama tentara ya, karena kita merasa aman. Sebegitu besarnya damai sejahtera Allah yang akan menjaga hati dan pikiran kita. Di sini dikatakan damai sejahtera Allah, damainya Allah, saudara, bukan damai manusia. Kita tahu bahwa damainya Allah itu damai yang kekal, bukan damai yang sementara, bukan damai yang mungkin kita bisa dapatkan pada saat kita liburan, kita ke Bali, kita lihat suasana yang enak, merasa damai gitu ya. Atau damai yang kita dapatkan dari hal-hal yang enak, yang jadi jawaban doa kita. Mungkin damai pada saat yang kita dapatkan pada saat semua dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kita tahu bahwa ini adalah damainya Allah. Nah, damai yang tidak masuk akal ini sebenarnya kita harus tahu bahwa Tuhan sendiri sudah melakukan hal yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Kita yang tidak layak ini, yang seharusnya kita mati, kita manusia yang penuh dosa ini, ditebus, dilayakkan Bapa Tuhan yang begitu besar, yang mampu, yang bisa melakukan segala sesuatu hanya dengan perkataannya, ngomong jadi. Dia rela untuk mengorbankan anaknya yang paling dia kasihi untuk menebus kita yang gak layak ini. Itu gak masuk akal. Kalau bisnismen ya, itu hitung-hitungannya gak masuk, saudara. Gak make sense. Tetapi Tuhan sudah melakukan hal yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Dan biarlah itu menjadi sumber damai kita semua. Damai yang tidak masuk akal itu sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Roma 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jika hal yang termustahil dia sudah lakukan dalam kehidupan kita, percayalah saudara, bahwa apapun tantangan di dalam kehidupan kita, semuanya akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Pagi hari ini saya nggak mengencilkan
Ya, mungkin ada beberapa dari Anda yang sedang struggle dengan keadaan mental yang klinis. Bagi Anda yang sedang bergumul dengan anxiety, dengan depression, I'm with you, I'm praying for you, saya berdoa untuk Anda. Ada suatu approach yang holistik, ada suatu pendekatan yang menyeluruh. Ya, ada dokter, psikiater, psikolog, konselor, terapis yang bisa bekerja bersama-sama. Tetapi pagi hari ini yang saya mau berikan kepada kita semua, saya mau mengingatkan jemaat New Life Church bahwa kita anak-anak Tuhan, kita punya akses kepada damai sejahtera itu. Amin. Damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita, bahkan roh damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Amin. Penolong yang setia, Roh Kudus penolong yang setia, hidup di dalam hati kita. Amin. So, tema hari ini adalah a peaceful heart, hati yang penuh dengan damai sejahtera. A peaceful heart is a heart that fully trusts God. Hati yang penuh dengan damai sejahtera adalah hati yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Saya mau menutup khotbah ini dengan satu lukisan, satu gambar. Saya bukan kolektor lukisan gitu ya, tapi saya request gambar ini, lukisan ini kepada salah satu pelukis terfavorit saya gitu, salah satu artis terfavorit saya yaitu anak saya sendiri. Dan di sini kita bisa melihat, kita nggak lihat burung kecil ya. Tadi kan burung kecil di dalam ceruk kecil gitu ya. Kita melihat seorang anak kecil yang sedang memandang kepada Yesus. Lihat wajahnya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan saudara. Wajah anak kecil ini sedang tersenyum. Karena dia nggak memandang badainya. Dia memandang Yesus. Dia memandang Bapaknya. Kita semua, posisi kita saat ini adalah kita ada bersama dengan Bapa. Roh damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Jadi apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, badai apapun, maupun keadaan itu baik-baik saja, saudara, inilah posisi kita. Bapak sedang mendekap kita, Bapak sedang mendendong kita, kita duduk di pangkuannya dan kita bisa memandang wajahnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita akan selalu hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu ini dan mari saya ajak kita, masing-masing kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau aku mengerti pagi hari ini? Tuhan, tunjukkan kepadaku Tuhan, apa saja hal yang harus aku let go, harus aku lepaskan dalam kehidupan ini. Karena saudara, sebenarnya hidup ini kita nggak diciptakan untuk menghadapi masalah saja. Ada panggilan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ada suatu tujuan yang besar yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Kita semua dipanggil untuk menginjil. Kita semua dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Di dalam segala masalah kita, kita punya misi. Kita sedang mengemban misi yang sangat besar. Dan biarlah pikiran kita, biarlah fokus kita terus arahkan kepada sesuatu yang kekal. Kepada kekekalan itu sendiri. Bukan kepada hal yang kita bisa lihat. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dengan sayangmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku
Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Mari kita angkat kedua tangan kita angkat wajah kita pandang surga. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau besertaku Tuhan. Come on, New Life Church. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja Atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Come on, New Life Church. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja Atas semesta. yang Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau bersama Engkau Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan tenang Tuhan. Kami akan dipenuhi oleh damai sejahtera karena roh damai sejahtera itu sudah hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan bantu kami setiap hari Tuhan. Untuk kami tidak terlalu fokus Tuhan dengan kehidupan yang sementara ini Tuhan. Tapi kami menyadari Tuhan ada misi-Mu, ada tugas yang kami emban setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memberitakan kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima sekali lagi roh damai sejahtera itu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang menjaga hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami akan selalu aman dan tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Segala badai, segala masalah yang sedang kami lewati saat ini Tuhan, Engkau pasti akan memampukan kami semua Tuhan. Karena Engkau memanggil kami Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa, kami terima firman-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you New Life Church.